RT1 akan menampilkan drama dengan derajat penyebaran Islam dan juga drama masuknya Islam di Kerajaan Bone. Raja mempunyai nama asli yaitu Raden Qasim atau Raden Syarifuddin, putra dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila, serta adik dari Sunan Bonang. Suatu ketika, Sunan Ampel memerintahkan agar Sunan Bonang berangkat ke daerah Tuban untuk mengembangkan dakwah di sana. Setelah Raden Qasim menjadi dewasa, ia mengikuti jejak dari kakaknya untuk menyebarkan agama Islam. Wahai anakku, pergilah kau berdakwah ke desa Tuban menyusul kakakmu. Baiklah ayahanda. Sebelum menuju Tuban, Raden Qasim menyempatkan ke Gresik, menuju Giri, Kedaton untuk bersilaturahmi dengan Sunan Giri. Setelah bertemu dengan Giri, Raden Qasim pun melanjutkan perjalanan bersama santrinya menuju Tuban. Saat dalam perjalanan, Sunan Derajat dihadang oleh perompak. Anak muda, serahkan hartamu, baru kamu bisa menyeberangi wilayahku. Maaf Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Lagi juga lautan ini bukan punya siapa-siapa kecuali Allah. Jangan bertele-tele, lautan ini hanya milikku. Sekali lagi maaf Tuhan, saya benar-benar tidak punya apa-apa. Prajurit, serang dia. Setelah diserang oleh para perompak, kapal yang Sunan Derajat tunggangi pecah dan Sunan Derajat loncat dari kapal tersebut, sehingga terbawa ombak dan terdampar di suatu desa bernama Desa Pacitan. Tolong, ada orang yang terdampar. Waduh, gawat. Biasanya ada kalau ada orang yang terdampar gini akan menjadi sial pada desa ini. Terus bagaimana? Mari kita tolong saja. Hentikan. Jangan kalian menolong orang ini, atau jika kalian ingin kesialan menghadap kalian. Tapi Tuhan, dia sepertinya orang jauh karena tidak membawa banyak barang. Sudah, sebaiknya kita angkat dia dan buang saja dia ke laut. Tunggu, apa yang akan kalian lakukan? Ya Allah, orang ini adalah orang pilihan. Tidak, lautan ini telah menolak keberadaan orang ini. Kalian berdua memilih laut atau malapetaka yang didatangkan oleh orang ini. Tahu. Jika kalian menolak dia, biarkan saya membawanya. Jika terjadi masalah di desa ini, kamu harus bertanggung jawab. Apa yang terjadi dengan saya? Nanti kami menemukan kami seperti contoh, lalu kami bawa kami kembali. Terima kasih sudah menolongku. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Maaf, saya ada janji. Sebaiknya kamu serahkan denganku. Tapi maaf, Tuhan ini Saya Raden Qasim, putra dari Tuhan. Ini minta subhanallah, senang sekali saya bisa bertemu dengan Raden. sudah sebaiknya kamu istirahat dulu. Ikan, dibelikannya. Ini ikan apa? Saya juga tidak tahu ini kenapa, tapi yang pasti rasanya sangat enak. Tunggu dulu, jangan makan ikan itu. Ikan itu mengandung racun. Hei orang pembawa sial, jangan menghasut pembeli seperti itu. Jangan omongan kamu. Betul, sebaiknya Anda pergi dari sini. Tolong. Tenang, tunggu sebentar.
Astagfirullah, apa yang kalian lakukan? Siapa kamu? Jangan ikut campur dengan urusan kami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. La yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah, alhamdulillah. Kenapa kalian sudah sadar? Apa? Maafkan kami Tuhan atas perbuatan yang apa yang kami lakukan selama ini. Terima kasih Tuhan. Saya tidak akan melakukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfir biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-usub wa tadhilu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi tasawwur. Alhamdulillah, berdirinya saya di sini bukan cuma kebetulan, dan yang hadir di sini bukan juga kebetulan datang ke sini. Kalian adalah pilihan dengan Allah yang Allah muliakan. Amin. Laulal Rabbi ma'arabtu Rabbi. Jika kalian tidak mengenal guruku, maka kalian tidak akan mengenal Tuhan. Mundut ingsun mring sira santana lan kawula kabeh iki. Sementara itu di kerajaan Bone, Hamba talen Jawa Tugu tan hola. Setelah Raja Goa ke-14 bernama Ing Mangarangi Daeng Mane Abina Sultan Alauddin mengucapkan syahadat di hadapan Dato Ri Randang pada Jumat 9 November 1607 Masehi, maka resmilah kerajaan Goa menganut agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Sebagai imbasnya, maka kerajaan Goa mulai menawarkan agama Islam kepada kerajaan-kerajaan tetangga yang ada di Sulawesi Selatan. Ada beberapa kerajaan Bugis yang tidak menerima seruan Raja Goa seperti Kerajaan Bone, Sopeng, Wajo, dan Sindereng. Akibatnya Raja Goa mengangkat senjata. Setelah berturut-turut Sultan Alauddin mengislamkan kerajaan Sopeng dan Wajo, Raja Bone ke-10 yakni Weten Ritupu secara diam-diam berangkat ke Sidenreng untuk belajar Islam. Namun sebelum kembali ke Bone, Weten Ritupu menderita sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kami, Adipati, ingin mengangkat kau sebagai raja ke-11 di kerajaan Bone ini untuk menggantikan raja sebelumnya yang telah wafat. Terima kasih atas kepercayaan kalian para Adipitu dan masyarakat yang telah mempercayakan aku untuk menggantikan pamanku yang telah wafat. Semoga engkau bisa membawa Bone lebih baik lagi di tengah kekacauan yang dilakukan Raja Goa yang keras kepala itu. Sekarang dia juga sudah mengalahkan kerajaan Wajo setelah sebelumnya mengalahkan Sopeng. Entah kapan Raja Goa akan menyerang Bone. Apa kita tidak mengikuti saja Raja Goa dan menjadi umat Islam? Aku mendapat kabar bahwa pamanku Weten Ritupu diam-diam pergi ke Sidenreng untuk belajar Islam di sana, dan pada akhir hayatnya ia pun masuk Islam. Wahai Letnan Goa, apakah kau tertarik dengan Islam dan berencana meninggalkan kepercayaan nenek moyang yang sudah lama ini? Jangan bercanda, kau baru saja diangkat menjadi raja. Apa kau berencana disingkirkan dari tahtamu itu? Maaf, aku hanya menyampaikan apa yang aku ketahui mengenai kematian pamanku Weten Ritupu. Weten Ritupu meninggal
sebelum sempat kembali ke Bone. Jadi apakah berita itu benar adanya? Kita tidak akan pernah tahu itu. Mungkin saja berita itu hanya buat-buatan orang Islam di sana agar terjadi pertengkaran di antara kita. Jadi anggap saja angin lalu. Hai Latan Dewa, sekarang kau adalah raja. Aku, adik itu, maupun seluruh rakyat di kerajaan Bone ini berharap banyak padamu. Jangan karena satu berita saja yang bahkan tidak jelas asal-usulnya dapat menggoyahkan tekadmu. Boleh kita akhiri saja pertemuan ini daripada makin banyak kesalahpahaman. Aku setuju dengan Aramta. Lagi pula, masih juga ada urusan yang harus aku selesaikan. Aku undur diri lebih dahulu. Maaf Yang Mulia, pertemuan ini kita berhentikan saja. Aku tahu ada keraguan dalam dirimu, tapi jika ada niatanmu meninggalkan kepercayaan nenek moyang yang sudah ada sejak dulu, singkirkanlah itu jauh-jauh. Ingatlah, kami adik itu yang mengangkatmu menjadi raja karena kami percaya akan kemampuanmu. Tapi jika kau melanggar kepercayaan kami pun dapat mengengserkanmu dari tahta. Dengar Raja Bone Wetian Tupu telah wafat, dan sekarang Bone telah mengangkat raja yang baru. Aku akan mengirimkan surat kepada Raja Bone yang baru. Aku harap kita dapat mengislamkan kerajaan itu tanpa harus ada peperangan lagi antara kerajaan Bone dengan Goa. Sepertinya itu akan sulit Yang Mulia, karena Bone yang merupakan kerajaan yang keras kepala di antara kerajaan lain. Mereka mengutamakan adat dan memiliki harga diri yang tinggi. Kepercayaan nenek moyang mereka turun-temurun dianggap sama dengan harga diri mereka. Aku akan mencoba mengirimnya surat terlebih dahulu. Tapi jika mereka masih saja tidak mau memeluk Islam, kita akan mengangkat senjata untuk mengislamkan Bone. Aku hanya ingin menepati janjiku dengan raja-raja sebelumnya, akan saling memberitahukan kepada raja-raja yang lain jika ada jalan yang lebih baik. Tolong sampaikan surat saya kepada Raja baru Bone. Baik Yang Mulia. Raja Laudin pun menulis surat untuk Raja Bone dan memberikannya kepada pengawalnya untuk dikirim ke kerajaan Bone. Apakah Yang Mulia benar-benar ingin masuk Islam? Aku merasa Islam adalah agama yang benar-benar baik. Tapi sepertinya adep itu dan masyarakat Bone tidak akan membiarkanku masuk Islam. Selanjutnya aku tidak masalah dengan tahta. Tapi aku ingin jika memang ini jalan terbaik, aku seluruh Bone pun ikut merasakannya. Apapun keputusan Yang Mulia, saya akan terima baik-baik dan saya dukung. Terima kasih Weji. Yang Mulia, ini adalah surat yang ditulis oleh Raja Bone yang mulia. Kenapa Yang Mulia terlihat cemas? Apa yang diberitakan oleh kerajaan Goa? Yang aku khawatir benar terjadi Webaji. Raja Goa mengirim surat meminta agar kerajaan Bone dapat masuk Islam secara damai. Tapi jika kita masih saja tidak mau, maka akan ada peperangan. Tadi aku mendapatkan surat dari Raja Kerajaan Goa. Mereka meminta kerajaan Bone masuk Islam secara damai. Tapi jika kita menolak, maka akan ada pertumpahan darah. Raja Goa juga menyampaikan bahwa dia hanya menepati janji raja-raja sebelumnya untuk saling mengingatkan jika ada yang lebih baik. Aku rasa yang dikatakan Raja Goa benar. Bukankah sebaiknya kita ikut saja permintaan Raja Goa? 3. Apakah kau serius? Jelas-jelas itu hanya omong kosong. Apakah kau merasa kepercayaan kita selama ini tidaklah baik? Kepercayaan kita merupakan warisan dari nenek moyang dari ratusan tahun yang lalu. Apakah kau menganggap ini hanya mainan belaka? Kau sama saja mengolok-olok nenek moyangmu, Laten Rirua. Kepercayaan kita merupakan warisan dari nenek moyang dari ratusan tahun yang lalu. Apakah kau menganggap ini hanya mainan belaka? Kau sama saja mengolok-olok nenek moyangmu, Laten Rirua.
Jadi, apa kita terima saja tantangan perang dari kerajaan Goa? Lebih baik perang daripada mengolok-olok nenek moyang. Raja Goa mengirim surat, berarti dia berniat memerangi Bone. Aku tidak akan setuju dengan pendapat para Adepitu, karena Raja Goa hanya menunjukkan jalan yang lebih baik, bukan mengolok-olok nenek moyang. Tapi kepercayaan nenek moyang terdahulu mungkin saja salah dikarenakan tidak ada yang membimbing mereka ke jalan yang lebih baik. Jadi maksudmu, kau ingin mengislamkan kerajaan Bone? Kami para Adepitu tidak akan pernah setuju dengan itu. Sama saja kita menerima kekalahan sebelum adanya perang. Bone sangat menjunjung tinggi adat dan harga diri. Kau sama saja membuang kerajaan ini jika pasrah pada Raja Goa. Aku tidak membuang kerajaan ini, tapi menurutku Islam benar-benarlah jalan yang baik. Maka dari itu, aku, Laten Rirua, mengajak seluruh masyarakat kerajaan Bone untuk mengikuti kerajaan Goa menerima Islam. Jangan bercanda, kau benar-benar ingin menerima Islam. Coba pikirkan lagi wahai Laten Rirua. Aku sudah memutuskan itu sebelum menginjak kaki di aula ini. Maka dari itu, jika kalian para Adepitu tidak dapat menerima keputusanku, aku, Laten Rirua, dan keluarga beserta orang-orang yang ingin mengikutiku akan meninggalkan Bone dan menuju ke Patiro. Kau benar-benar keras kepala, Laten Rirua. Ada baiknya kau memikirkan itu sekali lagi. Aku sudah yakin dengan keputusanku. Baiklah kalau itu maumu. Memang ada baiknya untuk sementara kau menepi dari urusan istana dan memikirkan baik-baik lagi keputusanmu itu. Baiklah, aku dan keluargaku akan segera berangkat ke Patiro. Para Adepitu hanya bisa diam dengan keputusan Laten Rirua dan pertemuan pun berakhir. Setelah itu, Laten Rirua beserta keluarganya dan para pengikut Laten Rirua pun meninggalkan Bone dan menuju Patiro. 1 bulan setelah Laten Rirua meninggalkan kerjasama Bone, Adepitu mengirimkan utusannya Towe Laung untuk ke Patiro untuk menemui Laten Rirua. Towe Laung menemui Laten Rirua. Yang mulia, saya dikirim oleh para Adepitu untuk membujuk. Sekiranya Anda memikirkan kembali mengenai keputusan Anda, karena jika begini sama saja Anda meninggalkan seluruh masyarakat kerajaan Bone yang sedang tertimpa krisis. Hai Towe Laung, dikatakan aku membelakangi rakyat. Padahal karena kecintaanku kepada rakyat sampai kuajak serta kuminta dengan sepenuh harapan menarik mereka ke jalan yang benar, yang baik, dan memberikan cahaya terang dan kalian tak mau menerimanya. Silakan kalian berpegang pada tujuan cita-cita kalian yang curam dan gelap. Jika keputusan Anda tidak dapat diubah lagi, maka para Adepitu akan mengangkat raja yang baru menggantikan Anda yang meninggalkan kerajaan Bone. Pulanglah ke Bone, sampaikan kepada Adepitu bahwa aku tidak akan pernah ragu lagi dengan jalan yang aku pilih. Mulia, kalau begitu saya akan pamit. Towe Laung pun meninggalkan Patiro dan pulang ke Bone. Di kerajaan Goa, apakah sudah ada kabar dari kerajaan Bone? Dari prajurit yang dikirim ke kerajaan Bone mengabarkan bahwa sejak sebulan lalu Raja Kerajaan Bone, ia Laten Rirua beserta keluarganya meninggalkan Bone dan menuju ke Patrio. Aku sendiri yang akan ke Bone menemui raja kerajaan Bone. Jika mereka belum mau menerima agama Islam, maka kita bersiap-siap memerangi kerajaan Bone. Izinkan hamba ikut, Yang Mulia. Sebelum aku berangkat ke Bone, aku mengirimmu untuk menemui langsung Raja Bone di Patiro. Katakan padanya bahwa aku ingin secara langsung menemuinya di Paler. Baik, Yang Mulia. setelahnya Karaeng Patung pun meninggalkan Goa dan menuju ke Patiro. Maaf Yang Mulia, ada utusan dari Goa yang ingin menemuimu. Ya, persilakan saja dia masuk ke sini menemuiku. Baik Yang Mulia. Pelayan pun memanggil Karaeng Patung untuk masuk ke dalam. Silakan masuk. Maaf Yang Mulia, saya diutus langsung oleh Sultan Alauddin Raja Kerajaan Goa untuk menyampaikan bahwa Sultan Alauddin ingin bertemu dengan Anda. Baiklah, mari kita segera ke Tanjung Palete. Lagian saya pun ingin bertemu dengan Raja Goa Sultan Alauddin. Terima kasih Yang Mulia.
telah mengindahkan keinginan dari Sultan Alauddin. Setelahnya Laten Rirua dan Karayang Patung berangkat dari Patiro menuju ke Tanjung Palitele. Mari antarkan saya. Wahai Laten Rirua, sejujurnya dari dulu aku ingin bertemu langsung denganmu. Begitupun dengan aku, Sultan Alauddin. Sebuah kehormatan bisa bertemumu langsung. Baik, silakan dulu Laten Rirua. Iya. Dan aku ingin ini karena aku ingin mengajakmu dan seluruh masyarakat di Kerajaan Bone untuk masuk agama Islam, jalan yang lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya sejak aku meninggalkan Kerajaan Bone dan menuju ke Patiro, aku serta keluargaku dan seluruh pengikutku telah memeluk agama Islam dan sekarang aku juga sudah bukan raja dari Kerajaan Bone. Sekarang Raja Bone yang baru adalah Laten Ripale. Apakah ini alasan mengapa pasukan Bone menyerangmu dan Karayang Patung saat menuju ke sini? Ya, benar. Laten Ripale dan Nadeb itu yang memimpin Kerajaan Bone sekarang sangat menentangku saat aku hendak masuk Islam. Dan sepertinya mereka tidak suka dengan kedatangan pasukanmu ke Kerajaan Bone. Kata saja, lalu apa rencanamu selanjutnya, Laten Rirua? Aku, keluargaku, dan seluruh pengikutku berencana untuk memperdalam agama Islam. Gimana kalau kau beserta seluruh pengikutmu pindah ke Goa dan belajar Islam di sana? Baiklah, Sultan Alauddin, terima kasih atas tawaranmu. Aku dan seluruh pengikutku akan ikut denganmu dan memperdalam ajaran Islam. Dan sekarang nama Islammu adalah Sultan Adam. Adam artinya satu atau pertama karena kau merupakan raja kerajaan Bone yang pertama memeluk Islam. Terima kasih Sultan Alauddin. Lalu bagaimana rencanamu selanjutnya mengenai Kerajaan Bone? Apakah kau akan memeranginya? Karena mereka tidak mau menerima ajakanku, maka aku akan memerangi Kerajaan Bone. Semua ini demi kebaikan kita. Semua, apakah kau tidak masalah dengan itu, Sultan Adam? Aku sudah memperingati mereka. Sebelumnya aku juga sudah menunjukkan jalan yang baik untuk mereka. Namun mereka tetap keras hati, tidak mau mendengar ajakanku kepada mereka. Jika memang dengan peperangan dapat menyadarkan mereka, maka aku hanya bisa mendoakan semoga mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya, Laten Rirua, Sultan Adam beserta keluarga dan pengikutnya meninggalkan Kerajaan Bone dan bermukim di Goa dalam rangka memperdalam Islam. Ia diketahui berguru kepada Dato di Bandang. Raja Goa memberi kepadanya kesempatan untuk memilih tempat menetap. Laten Rirua, Sultan Adam, memilih tinggal di Bantaeng. Di sanalah ia menetap sampai akhir hayatnya sehingga ia diberi gelar Matinreoe Ri Bantaeng. Laten Rirua, Sultan Adam menjabat sebagai Raja Bone hanya berlangsung selama 3 bulan dalam tahun 1611 Masehi. Adapun Raja ke-12 Bone, Laten Ripale, bersama Adep itu tetap menolak menerima Islam. Maka terjadilah peperangan antara Goa dan Bone. Dalam peperangan tersebut, pasukan Bone mengalami kekalahan. Sebagai konsekuensinya kekalahan tersebut, Raja Bone Laten Ripale memeluk Islam dan diberi gelar Sultan Abdullah. Langkah Raja Bone tersebut diikuti oleh rakyatnya. Sejak saat itulah Islam dijadikan sebagai agama resmi di Kerajaan Bone pada tahun 1611 Masehi. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.